Dengan sekuat tenaga, polisi mendobrak pintu ini. Dan disitulah polisi melihat jasad dari ibu Yongsu sudah meleleh, melebur, menyatu dengan kasur, dan penuh dengan belatung. Di antara kita di sini, pasti ada yang pernah ngalamin masa-masa sulit di sekolah. Entah itu nilai merosot, remedial, gagal masuk perguruan tinggi yang diinginkan, dan seringkali masalah sekolah anak-anak merambat sampai ke orang tua. Beberapa orang tua ngerasa anak mereka kurang belajar, malas-malasan, atau biaya sekolah terlalu mahal. Drama persekolahan tuh banyak. Tapi cerita video kita kali ini, jujur, salah satu cerita yang paling sedih dan juga serem. Ya, di Ruang Gelap semua ceritanya hampir rata-rata selalu serem. Sebuah cerita yang berasal dari Korea, yang kita semua sudah tahu, punya sistem pendidikan yang sangat ketat dan salah satu yang paling sulit. So, langsung aja kita masuk ke cerita. Welcome to Ruang Gelap. Seorang remaja berusia 19 tahun yang namanya dirahasiakan, di video ini kita sebut saja dengan Kim Yong-soo, adalah seorang anak yang sangat penurut, pintar, tampan, dan idola semua orang. Yong-soo juga mendapat peringkat 5 umum di sekolahnya. Kalau dilihat dari raportnya, cuman ada 2 mata pelajaran yang dapat nilai 95, yang lainnya tuh 100. Kalau masuk ke kamar Yong-soo, ada banyak banget piagam dan piala yang sudah dia menangkan. Saking rajinnya nih, waktu Yong-soo masih kelas 3 SD, dia pernah belajar 15 jam non-stop, tanpa istirahat sama sekali. Waktu kelas 6 SD, skor TOEIC-nya sampai 900. Dan Yong-soo pernah mendapatkan peringkat 5000 di ujian nasional waktu SMP. Karena kepintarannya, guru-guru Yong-soo sering memuji Yong-soo sebagai anak yang sangat rajin, pandai berbahasa asing, dan yang paling suka baca buku. Tapi, kehidupan Yong-soo mulai berubah waktu kedua orang tuanya bercerai. Hak asuh Yong-soo jatuh ke tangan ibunya, dan semenjak itu di rumah hanya ada Yong-soo dan ibunya. Rupanya, semua prestasi yang didapatkan oleh Yong-soo membuat ibunya memiliki harapan yang sangat tinggi. Ibunya berharap Yong-soo bisa masuk ke dalam Seoul National University. Bisa dibilang kampus terbaik di Korea. Gak cuman itu, sang ibu bilang, Yong-soo, kamu harus jadi yang nomor 1 ya di sekolah kamu. Harus juara 1. Buat kalian yang ngerti bahasa Korea, ini adalah jadwal belajar yang dibuat oleh ibunya Yong-soo. Lama-kelamaan, ibunya menjadi sangat ambisius. Setiap kali sang ibu merasa nilai Yong-soo menurun atau Yong-soo mulai malas-malasan, ibunya akan membangunkan Yong-soo setiap malam untuk disuruh belajar. Yong-soo bahkan gak boleh makan kalau gak mau belajar. Lama-kelamaan, mulai muncul kekerasan di rumah ini. Kalau Yong-soo kelihatan malas-malasan, langsung dipukul dengan tongkat kasti oleh ibunya. Menurut seorang profiler kriminal terkenal yang bernama Pyo Chang-won, kemungkinan besar sang ibu memiliki rasa insecure setelah melewati masa perceraiannya. Karena sang ibu tidak memiliki latar belakang pendidikan yang kuat, sang ibu merasa diremehkan oleh keluarga mantan suaminya. Kalau kalian sering nonton drama Korea, kalian pasti ngerti dengan permasalahan ini. Makanya, sang ibu berusaha keras untuk membuktikan ke keluarga mantan suaminya bahwa anak mereka, Yong-soo, bisa menjadi pemuda yang berpendidikan tinggi dan juga terbaik. Tapi di sisi lain, kehidupan Yong-soo sangat sengsara. Kalau nilainya turun, dia dipukul. Kalau nilainya naik, tapi nanti besoknya dia nggak bisa lebih tinggi lagi, dia juga dipukul. Yang lebih parahnya lagi, ibunya mulai kehilangan kepercayaan. Kalau Yong-soo belajar di kamar, disuruh untuk keluar. Belajar di ruang tamu sambil diawasi oleh ibunya sepanjang hari. Semakin hari penyiksaan ini semakin parah. Kalau dulu awalnya ada alasan, nilai kamu turun, kamu malas. Tapi lama-lama, kadang tanpa alasan, Yong-soo tetap disiksa. Ada hari di mana Yong-soo disuruh untuk ke dapur. Yong-soo bingung, tapi dia ada perasaan gak enak. Yong-soo disuruh berdiri membelakangi ibunya, terus ibunya ngambil tongkat kasti dan mulai memukul kedua kaki Yong-soo sampai berdarah.
Besok paginya, Yongsu berjalan ke sekolah dengan kaki yang pincang. Guru-guru Yongsu mulai curiga. Kondisi mental Yongsu kelihatan mulai tertekan semenjak kedua orang tuanya bercerai. Terus sekarang, kakinya memar-memar sampai pincang. Salah satu guru mulai mendekati Yongsu dan bertanya, "Yongsu, kaki kamu kenapa? Ayo cerita dengan kita." Tapi rupanya Yongsu nggak jujur. Dia diam sebentar. Terus jawab, "Oh iya, ini aku selalu dipalak preman bu di dekat rumah kalau mau pergi sekolah." Guru-guru Yongsu berinisiatif untuk melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, tapi Yongsu melarang mereka. Kayaknya karena Yongsu takut dia ketahuan bohong, karena kan yang mukulin ibunya sendiri. Pernah suatu hari Yongsu nggak tahan lagi. Dia ambil semua barangnya, dia masukin dalam tas, terus dia kabur dari rumah. Tapi setelah mondar-mandir di jalan, Yongsu bingung. Dia udah nggak punya keluarga lagi. Semua keluarganya jauh. Jadi ujung-ujungnya Yongsu balik ke rumah. Singkat cerita, tibalah hari di mana hasil ujian nasional diumumkan. Dari 400 peserta, ternyata Yongsu mendapat peringkat ke-4000. Bagi kita, peringkat 4000 dari 400.000 itu udah bagus banget. Tapi bagi Yongsu, ini malah petaka. Ibunya pasti bakal marah. Yongsu takut dia akan dipukuli ibunya habis-habisan. Jadi waktu Yongsu pulang ke rumah, ibunya nanya, "Kamu dapat peringkat berapa?" Yongsu jawab, "Peringkat 62 bu." Yongsu juga memalsukan lembaran hasil ujiannya. Tapi malam itu Yongsu nggak bisa tidur. Karena dia tahu besok akan ada pertemuan antara guru dan orang tua. Besok ibunya pasti marah besar karena tahu Yongsu bohong. Yongsu udah mikir, di dalam benak Yongsu, besok dia pasti akan dipukuli habis-habisan, gak dikasih makan, dan di dalam hati kecilnya, Yongsu takut dia akan dibunuh oleh sang ibu. Malam itu Yongsu depresi. Dia takut ibunya marah karena Yongsu juga gagal menjadi peringkat pertama di sekolahnya. Dan waktu overthinking inilah, entah dapat bisikan dari mana, Yongsu bangun, ke dapur, dan ngambil pisau. Yongsu buka kamar tidur ibunya, dan langsung menikam leher sang ibu yang sedang tidur. Ibunya sempat bangun, tapi pisau sudah menancap di lehernya. Yongsu bilang, dia cuma diam, menyaksikan ibunya sekarat, dan ibunya sempat nanya, "Kenapa kamu tega melakukan ini? Kalau kamu melakukan ini, kamu tidak bisa hidup layak lagi, nak." Dan Yongsu menjawab, "Karena kalau nggak kayak gini, pasti ibu yang bakal membunuh aku. Ada banyak hal yang ibu nggak tahu tentang aku, jadi maaf ya bu." Dan itulah obrolan terakhir antara Yongsu dan ibunya yang kemudian meninggal dunia di tempat. Yongsu cuma diam menyaksikan ibunya merintih dan menghembuskan nafas terakhirnya di atas kasur. Dan waktu itu Yongsu bingung dia harus berbuat apa. Di benaknya, dia berharap gak ada orang yang bakal menemukan jenazah ibunya. Jadi dia tutup semua jendela kamar dengan kain, dia lakban, dan dia pastikan bau busuk tidak akan keluar dari kamar itu. Pokoknya semua sela-sela jendela, pintu disumpal oleh Yongsu. Kalian bisa bayangin deh, kalau jasad yang berhari-hari gak dikubur itu baunya bisa kayak gimana. Meskipun mengaku trauma, rupanya Yongsu bisa menjalani aktivitas sehari-harinya seperti biasa. Gak ada yang tahu ibunya sudah meninggal. Di sekolah, Yongsu ceria. Yongsu bahkan nawarin teman-temannya untuk makan malam bareng di rumahnya. Teman-teman Yongsu bingung, "Ibu kamu kan serem, emangnya nggak apa-apa kita main ke situ?" "Ah, nggak apa-apa, ibu aku lagi keluar negeri, dia nggak bakal marah, dia nggak tahu." Jadi datanglah teman-temannya Yongsu ke rumahnya, sama sekali nggak tahu bahwa di dalam kamar itu ada jenazah yang belum dikuburkan. Tapi Yongsu mengaku, meskipun ibunya sudah meninggal, kadang-kadang dia merasakan kemarahan di dalam dirinya. Dan setiap kali dia marah dengan ibunya, dia bakal ngelempar pisau ke pintu kamar ibunya. Berulang-ulang kali sampai amarahnya redam. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, sampai 8 bulan, gak ada yang tahu bahwa di dalam rumah itu jenazah ibunya membusuk tanpa dikubur. Bahkan orang-orang gak tahu ibunya sudah meninggal. Sampai suatu hari ayah kandung Yongsu menelpon Yongsu dan bilang ingin datang menjenguk mereka. Yongsu mulai bingung. Dia selalu punya alasan untuk membuat ayahnya gak jadi datang. Sekali, 2 kali, 3 kali, ayah Yongsu mulai bingung. Sebenarnya ada apa? Kenapa dia nggak boleh datang ke rumah itu? Ayahnya sangat khawatir. Meskipun Yongsu bilang jangan datang, dia tetap datang. Begitu sampai di rumah, Yongsu sudah nunggu di depan pintu, masih melarang ayahnya untuk masuk.
Mereka sempat berantem, dan ujung-ujungnya ayahnya memutuskan untuk pulang. Tapi sang ayah nggak menyerah. Karena merasa ada yang nggak beres, ayahnya menelpon polisi dan menyuruh polisi untuk mengecek langsung apa yang terjadi di dalam rumah. Begitu polisi datang, Yong-su sudah nggak bisa berkutik lagi. Rumah digeledah, pandangan polisi langsung mengarah ke pintu kamar tidur ibunya. Pintu sudah dalam keadaan yang rusak, dan polisi bisa mencium bau busuk. Dengan sekuat tenaga, polisi mendobrak pintu ini. Dan disitulah polisi melihat jasad dari ibu Yong-su sudah meleleh, melebur, menyatu dengan kasur, dan penuh dengan belatung. Menurut polisi, kasus ini sudah sangat jelas. Pelakunya pasti Yong-su. Dalam usaha mengevakuasi jenazah, polisi mengalami banyak kesulitan. Jenazah sudah benar-benar melebur ke dalam kasur dan dibutuhkan waktu sekitar 3 jam untuk akhirnya bisa memisahkan jenazah. Di dalam kamar itu, polisi langsung bisa menemukan pisau yang dipakai sebagai senjata pembunuhan dan juga semua bukti noda darah yang masih menempel di kasur. Dalam kondisi pasrah, Yong-su dibawa ke kepolisian. Diminta untuk menceritakan sedetail mungkin apa yang terjadi. Setelah menceritakan dan mengakui perbuatannya, pengadilan menjatuhi Yong-su hukuman di penjara selama 3 tahun. 3 tahun aja. Seharusnya Yong-su dijatuhi hukuman seumur hidup. Tapi ternyata hakim sangat-sangat mempertimbangkan kondisi Yong-su yang waktu itu menjadi korban penyiksaan ibunya sendiri. Di pengadilan, kasus ini enggak dianggap murni sebagai kasus pembunuhan, tapi juga upaya untuk perlindungan diri. Sekarang, Yong-su sudah bebas guys. Itulah kenapa kita pakai nama palsu. Nama aslinya nggak ada yang tahu. Entah apa yang dilakukan oleh Yong-su di luar sana. Mungkin udah nikah, who knows. Dan itulah kasus pembunuhan seorang anak terhadap ibunya karena masalah nilai sekolah. Ada banyak banget pesan penting dari kasus ini. Dan memang, menjadi orang tua bukanlah hal yang mudah. Terkadang niatnya baik, tapi endingnya tidak baik. Dan memang membutuhkan kesabaran yang luar biasa untuk membina hubungan antara orang tua dan juga anak-anak. Kalau kalian ingin mendengar lebih banyak cerita true crime dan horor, jangan lupa untuk subscribe channel ini, klik juga like-nya, nyalain notifikasinya, share ke teman-teman kalian, dan juga follow Instagram kita di sini, TikTok gua di sini. Kalian juga bisa request kasus di kolom komentar bawah, DM Instagram, atau kirim ke email misteriruanggelap@gmail.com. I'll see you guys very soon in the next video. Thank you so much atas semua support yang sudah kalian berikan. Lebih dan kurang gua mohon maaf. Please stay safe, take care, and stay alive.